Jadi jawab akan Allah Subhanahu Wa Taala yang mau kita kasih tahu adalah ketika sehat ke masjid, maka Allah akan buat kita merasa tenang ketika sakit. Ini nikmat. Ini nikmat yang tak tertukar. Dan orang baru tahu nikmatnya sehat ketika dia diberi sakit oleh Allah. Baru dia rasakan begitu indahnya sehat. Tapi kadang-kadang sudah disesali. Waktu sehat tak sanggup kemana-mana lagi, lalu bermimpi-mimpi ingin baca ini, baca itu. Dulu waktu mulut belum mereng, Quran tak pernah baca. Begitu mulut sudah mereng, mulai pegang Quran. Ya bacanya sambil mereng-mereng. Quran diikuti dengan mulut, tinggi-tinggi. Jadi makanya ini masih sehat-sehat nih, bacalah Quran setiap hari. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Bentuk rezeki yang juga kita tak sadari adalah yaitu as-sihah, kesehatan. Ini adalah rezeki yang Allah beri. Orang kalau mendapatkan sehat, baru tahu dia begitu nikmatnya sehat itu ketika Allah cabut kesehatannya. Baru dia menyadari nikmatnya sehat. Sayangnya waktu sehat, dia tak bersyukuri Allah di atas nikmat itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh hamba. Ada dua kenikmatan yang selalu dilalaikan oleh hamba. Apa dia? As-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu sehat tak ke masjid, bahkan tak pernah nampak di masjid. Ketika sudah stroke, berteriak-teriak di atas kasur, teriak-teriak di atas ranjang, baru minta ke masjid. Ketika sehat, tak pernah bersedekah. Ketika sudah sakit, dia mulai bersedekah, tapi karena berharap supaya sembuh. Padahal sedekahnya orang sehat lebih besar pahalanya dibanding sedekah orang sakit. Sedekahnya orang sehat itu lebih besar pahalanya dibanding sedekah orang sakit. Rasulullah yang mengatakannya, anta saddaqa wa anta sahihun. Bersedekahlah ketika engkau sedang sehat. Kenapa sedekah orang sehat lebih besar pahalanya? Karena di saat itu dia tak berharap apapun dari Allah kecuali hanya pahala. Tapi sedekahnya orang sakit, dia berharap supaya Allah memberikan kesembuhan di atas sedekahnya. Jadi ada nego dengan Allah. Mungkin seandainya tak pulih juga, mungkin dia tak akan memberi. Seandainya sudah sedekah berkali-kali tidak sembuh juga, mungkin dia nak kasih lagi. Dia akan mengatakan, tidak ada guna sedekah kalau tidak sembuh. Nah inilah jawaban Allah. Salah satu rezeki yang patut kita syukuri, sehat. Makanya ketika sedang sehat, sembahlah Allah, datangilah masjid-masjid Allah. Nanti kalau sudah sakit, maka Allah lah yang menyayangi kita. Makanya ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang mengingat Allah di waktu sehatnya, maka Allah mengingat dia di waktu sakitnya. Tapi ada yang imannya bagus sekali, Pak. Dari sehat ke masjid, salat jamaah, sampai sakit pun masih ke masjid. Waktu sehat di masjid, waktu sudah tertatih-tatih, juga ke masjid. Bahkan ada yang membawa kursi untuk bisa duduk, berada di dalam masjid. Ini adalah orang-orang yang teruji imannya, sehat dia ingat Allah, dalam keadaan sakit pun dia tetap mengingat Allah. Orang yang begini, kalau istiqamah, maka insya Allah surga untuknya. Allah SWT menyebutkan allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, orang-orang yang menyebut Tuhan kami adalah Allah, lalu dia beristiqamah
Setelah dia tahu siapa Tuhannya, lalu dia istiqamah taat kepada Tuhannya, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat berbondong-bondong turun untuknya. Lalu malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, kata malaikat kepada orang yang betul-betul hidupnya istiqamah menyembah Allah. Lalu malaikat tambah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ada kabar gembira, kata malaikat, untuk kalian yang istiqamah, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Maka jadi bapak-bapak, ini muda kan hadir, yang muda-muda hadir. Itu sampai tua pun berusahalah hadir ke masjid. Jadi jangan datang ilap-lahap, datang kambuh-kambuhan dengan menghadati saja, anak menghadati, anak saja. Kayak mana caranya waktu enak hati datang, tak enak hati pun datang. Karena sedang tak enak hati, tempat curhat yang paling bagus itu masjid. Kalau sedang ribut dengan isteri, tempat yang terbaik untuk menenangkan hati adalah masjid. Ali bin Abi Thalib ketika ribut dengan Fatimah, dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah datang ke rumahnya, cuma menemui Fatimah. Lalu Rasulullah bertanya, mana Ali? Fatimah menjawab, ada sesuatu antara aku dengan dia ya Rasulullah. Maksudnya ribut. Rasulullah sudah faham betul itu. Dan sebagai mertua yang bijaksana, beliau tidak nanya panjang-panjang ke anaknya Fatimah. Beliau maklumi, karena itu hal yang biasa dalam rumah tangga. Kalau kita mertua-mertua yang kita akan tanya ke anak kita, cerita nih, coba cerita dulu, apa yang terjadi? Yang namanya anak kita yang membela diri, dia bilang suaminya begini, suaminya begitu, langsung kita marahi. Oh, tidak betul itu suaminya. Dulu kan waktu melamar dia udah janji menjagamu, melindungimu. Udah tunjuk di mana dia, biar ku tembak kepala ini. Itu mertua tak bijaksana. Rasulullah tidak nanya apa-apa karena memaklumi. Karena bahaya mertua yang terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Dari tidak ada rencana bercerai, jadi bercerai. Makanya kita ini yang sudah di mertua, Pak. Ini yang sudah jadi mertua. Kalau anak ribut, selama belum terlalu jauh, ya biarkan saja. Kalau perlu beri semangat, kasih semangat, ributlah terus, sambung terus, tak apa-apa. Kalau udah capek kau diam. Jadi jangan begitu di telepon langsung kita sambut asap dengan api. Rasulullah tidak begitu. Tidak pun dia tanya ke Fatimah apa penyebabnya. Dia hanya mencari Ali bin Abi Thalib. Akhirnya tanya sana, tanya sini. Ternyata ditemukanlah Ali di dalam masjid. Sedang apa Ali? Sedang berbaring. Rasulullah lalu membangunkannya dengan mengatakan, Kum ya Aba Turab. Bangunlah wahai orang yang berpasir. Semenjak itulah Ali kemudian dipanggil dengan Abu Turab, orang yang berpasir. Dan Ali senang sekali kalau dipanggil sama sahabat lain dengan kalimat Abu Turab. Kenapa yang memberi gelar Abu Turab itu Rasulullah? Karena beliau berbaringnya di dalam masjid. Masjid waktu itu tidak keramik. Masjid waktu itu berpasir. Dan ternyata Ali kalau ribut dalam rumah tangganya menuju ke masjid. Makanya ini kalau kita ribut ke masjid, Pak. Di rumah udah hancur-hancuran, lemari udah hancur, kulkas sudah jatuh, kipas angin udah patah, pintu sudah lubang. Datang ke masjid, apa kerja kita? Hancurkan barang masjid? Bukanlah. Tenangkan diri, ambil wudu, salat 2 rakaat. Di situ insya Allah tenang. Apalagi kita laki-laki harus lebih banyak tenangnya dibanding perempuan. Kalau perempuan, wajar kalau mereka tak tenang. Tapi kita laki-laki seperti perempuan sehingga tak tenang, berbahaya. Jadi jawab akan Allah SWT, yang mau kita kasih tahu adalah ketika sehat ke masjid, maka Allah akan buat kita
merasa tenang ketika sakit. Ini nikmat. Ini nikmat yang tak tertukar. Dan orang baru tahu nikmatnya sehat ketika dia diberi sakit oleh Allah. Baru dia rasakan begitu indahnya sehat. Tapi kadang-kadang sudah disesali. Waktu sehat, tak sanggup kemana-mana lagi, lalu bermimpi-mimpi, ingin baca ini, baca itu. Dulu waktu mulut belum mereng, Quran tak pernah baca. Begitu mulut sudah mereng, mulai pegang Quran. Ya bacanya sambil mereng-mereng. Quran diikuti dengan mulut, tinggi-tinggi. Jadi makanya, ini masih sehat-sehat nih, bacalah Quran setiap hari. Ini nikmat atau rezeki yang Allah beri, yaitu berupa sehat.